Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara PKD 2020 ini walaupun di tengah pandemi. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai persyaratan PKD dengan tema konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam proses Islamisasi di Indonesia. Nah, sebelum ke pembahasannya lebih lanjut, hendaknya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari aswaja. Pengertian aswaja menurut berbagai ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sedangkan dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengartikan bahwa aswaja merupakan suatu konsep berislam yang secara akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Al-Maturidi, sedangkan secara fikih mengikuti 4 imam, Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Sedangkan dalam konsep tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ada yang mengatakan kenapa aswaja mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Maturidi, dikarenakan aswaja dasar berpikirnya atau referensi dalam berpikirnya mengikuti Imam Al-Ghazali dan juga Imam Junaidi Al-Baghdadi. Karena pada hakikatnya ketika kita berislam tidak boleh sembarangan, tetapi harus memiliki sanad yang mutawatir atau yang bersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, konsep akidah aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep akidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa semua orang Islam yang percaya dan juga yakin terhadap kalimat syahadat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga walaupun itu dihisab dulu di neraka. Perbedaan ini berbeda dengan konsep lain, konsep akidah aliran lain seperti halnya Khawarij. Khawarij mengatakan bahwa ketika orang yang berdosa besar, yang memiliki dosa besar, maka ia langsung masuk ke neraka tanpa melalui hisab. Hal ini berbeda dengan konsep aswaja dalam akidah. Sedangkan konsep kenegaraan, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki 3 konsep dalam kenegaraan. Yang pertama pemerintah, yang kedua sektor bisnis, dan yang ketiga yaitu civil society atau kita sebut dengan mahasiswa. Ketiga ini memiliki peranan yang berkaitan, saling berhubungan. Sedangkan yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan aliran lain, yakni terdapat nilai-nilai tawasud atau moderat. Artinya Islam NU atau Nahdlatul Ulama itu dia berada di tengah-tengah, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, tapi tengah-tengah. Yang kedua yaitu nilai tasamuh atau toleransi, memiliki toleransi kepada semua umat, baik itu non muslim ataupun Islam yang beda aliran.
Sedangkan nilai yang ketiga yaitu tawazun atau seimbang. Nilai yang keempat ta'adul atau adil. Adil dalam hal ini itu berdasarkan atau sesuai ukurannya, walaupun itu tidak sama rata. Sedangkan munculnya Ahlussunnah wal Jamaah itu dimulai ketika pada fase pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu ada seorang gubernur namanya Muawiyah bin Sufyan. Beliau tidak menyetujui dengan kebijakan Khalifah Ali terhadap pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga terjadi perang atau bentrok antara Ali dan juga Muawiyah. Ada dua perang, yaitu perang Jamal dan perang Siffin. Nah, pada saat itu maka umat Islam terpecah belah alirannya. Ada yang Khawarij, Sunni, Syiah, Mu'tazilah dan lain sebagainya, banyak. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ini itu melestarikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah itu sering merefleksikan atau mengimplementasikan laku lampah Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad mengeluarkan satu hadis, misalnya an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sebagai umat atau kelompok dari NU atau Ahlussunnah wal Jamaah, kita merefleksikan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya menjaga kebersihan agar tetap bersih, kayak gitu. Sedangkan konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Kita membahas gerakan Islamisasi di Indonesia. Pada abad ke-14 dulu, datanglah seorang waliullah namanya Sunan Maghribi atau Sunan Gresik. Beliau dari Maghribi Afrika. Nah, beliau datang ke tanah Jawa menyebarkan Islam. Kemudian habis itu datang para waliullah yang lain. Dan pada saat penyebaran Islam di Nusantara, beliau para wali songo atau waliullah itu melakukan akulturasi budaya atau penyatuan budaya tanpa menghilangkan budaya lama. Seperti contoh, dulu umat atau masyarakat Indonesia atau Nusantara beragama Hindu dan sering menyajikan sesaji kepada roh atau nenek moyang. Nah, ketika Wali Songo datang dengan membawa Islam, beliau tidak secara langsung menghapus tradisi tersebut, tetapi beliau menggunakan akulturasi budaya, memasukkan budaya Islam ke dalam tradisi tersebut, tetapi dengan cara Islam. Seperti contoh sekarang, biasanya masyarakat Aswaja atau Ahlussunnah ketika ada tasyakuran itu membawa berkat yang ada nasi dan lauk pauk sebagai rasa syukur kepada Allah. Itu contoh akulturasi budayanya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah juga seperti itu, seperti penyebarannya seperti Wali Songo, tidak menghilangkan tradisi asli, tetapi mengkolaborasikan tradisi yang sejak dulu telah muncul dengan tradisi Islam, sehingga proses Islamisasi Ahlussunnah wal Jamaah itu mudah diterima dalam masyarakat Nusantara atau Indonesia sekarang. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, salam pergerakan. Wallahul
wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.